Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa mewah ala Eropa di Puncak yang nyaman banget, fasilitasnya lengkap, harga terjangkau, dan deket sama kebun teh. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa yang super nyaman, yaitu Torre Palace Villa yang berlokasi di daerah Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. By the way, aku tuh penasaran banget deh geng sama nama villanya karena terdengar asing banget ya. Dan setelah aku cari tahu di Google, ternyata Torre Palace ini adalah salah satu nama kota yang berada di Italia. Makanya vibes villanya tuh dibuat ala-ala Eropa gitu deh. Ditambah dengan udara di villanya yang dingin karena deketan sama kebun teh. Wah, asik banget deh staycation di sini. Torre Palace Villa baru aja opening di bulan Januari 2024 lalu, gengs. Dan ternyata masih satu grup juga dengan Villa Kuta dan Villa Blue Door. Makanya Instagramnya itu bareng ya. Dimana keduanya juga udah pernah aku review nih villanya. Nah, kalau kalian belum nonton, nanti bisa klik link yang ada di description box ya. Untuk menuju ke Torre Palace Villa, kita bisa pakai Google Maps. Dan tenang aja, akses jalannya tuh bagus dan mulus ya. Terus juga nggak ada jalur ekstrim sama sekali kok gengs, pokoknya aman deh. Untuk rute jalannya adalah, nanti kita akan lewat Jalan Raya Puncak, terus nanti lewatin pertigaan Taman Safari. Masih lurus aja ke atas, sampai nanti kita ketemu sama Hotel Ariandri. Nah setelah itu patokan utamanya adalah, kita akan belok kanan, masuk ke jalan yang ada tulisan Kementerian Perhubungan Geraha Transportasi ini ya. Jarak dari sini ke villanya udah nggak terlalu jauh, cuma 1,2 km atau 5 menit berkendara gengs. Deket banget kan? Untuk akses jalannya udah beton dan mulus banget ya. Walaupun jalannya nggak terlalu besar, tapi masih muat buat 2 mobil yang berlawanan arah kok gengs. Oh ya, untuk menuju ke Torre Palace Villa, kita bisa menggunakan mobil, elf maupun bus ukuran medium ya. Sedangkan untuk bus besar nggak bisa masuk. Nah nanti pas sudah ketemu sama saung ini, kita belok kiri, masuk ke dalam jalan yang makin mengecil nih. Dimana di sini tuh cuma muat buat 1 kendaraan aja gengs. Tapi untungnya jalur ini sih emang sepi ya. Jadi alhamdulillah kemarin itu pas datang maupun pulang, aku nggak papasan sama mobil lain. Terus nanti juga akan ada petunjuk arah kok ke Torre Palace Villa. Kita ambil jalur yang kanan ini ya, dan ikutin aja sesuai dengan jalannya. Nah, dari pinggir jalan ini aja udah kelihatan loh area villanya yang ternyata seluas itu, gengs. Oke deh, itu artinya kita udah mau sampai nih. Dan gak jauh di depannya udah kelihatan ya ada gerbang masuk ke villanya. Tenang aja, udah terpampang jelas kok ada tulisan Torre Palace di tembok depannya, gengs. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Wah, pas masuk terlihat ada area outdoor yang luas di bagian bawah, sedangkan untuk area villa dan parkiran mobil berada di bagian atas. Area parkirnya tuh luas banget dan bisa menampung kapasitas parkir hingga 7 mobil. Villa Torre Palace memiliki kapasitas untuk 25 orang dengan 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, free 10 extra bed, dan fasilitas lengkap lainnya. Kalian bisa cek di info berikut ini ya. By the way, aku bakal review dulu area outdoornya, baru abis itu kita move ke area villanya. Jujur aku nggak nyangka banget sih, ternyata area outdoornya tuh luas banget gengs. Disediakan gazebo untuk duduk-duduk santai, dan total gazebonya ada 4 buah loh, yang tersebar di beberapa area halaman. Di sini juga udah disediain raket untuk bermain badminton, karena di sampingnya terdapat area yang luas dan udah ada netnya juga buat kita main bulu tangkis. Wah, seru banget kan? Gak banyak loh villa yang bisa menyediakan fasilitas ini, karena emang dibutuhkan area yang luas ya. Selain itu, di sini juga disediakan playground berupa ayunan yang gak cuma bisa dipakai oleh anak-anak, tapi bisa juga dimainin sama orang dewasa. Next, kita melipir ke area outdoor lainnya, yaitu terdapat private pool yang luas dan airnya tuh seger banget deh. Karena langsung dari air pegunungan, gengs. Kebayang ya segernya kayak apa?
Kolam renang ini juga bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa karena memiliki dua kedalaman, yaitu sekitar 80 cm untuk anak-anak dan 120 cm untuk dewasa. By the way, buat kalian yang nggak bisa berenang, tenang aja karena di sini juga disediakan papan pelampung ya. Jadi aman kok, buat yang belum bisa berenang bisa pakai alat ini. Airnya juga bersih banget dan pemandangannya tuh seger karena dikelilingi dengan pepohonan dan bunga-bungaan yang cantik, gengs. Lalu disediakan juga 2 buah daybed di samping kolam renang buat duduk santai maupun berjemur. Di area ujung terdapat 1 kamar bilas yang bisa kita gunakan setelah berenang. Jadi nggak perlu jauh-jauh naik ke atas villa ya kalau misalnya mau mandi ataupun bilas. Di depan kolam berenang masih ada ruang terbuka lainnya yang posisinya itu sedikit turun ke bawah. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, areanya tuh masih luas banget geng sampai ke ujung sana. Dan ini merupakan area api unggun di mana udah disediain beberapa tempat duduk yang terbuat dari bahan recycle dan di tengahnya juga udah disiapin kayu bakar. Dan enaknya lagi, fasilitas api unggun ini tuh free alias gratis ya. Jadi nanti kita tinggal minta tolong aja ke staf villanya buat dibikinin api unggun. Nanti malam aku tunjukin deh. Dan di sampingnya terdapat 2 buah gazebo yang posisinya itu ada di atas. Ini totalnya baru ada 3 gazebo ya. Dan 1 lagi berada di dekat villa. Jadinya tuh enak banget deh. Banyak area duduk yang adem, jadinya bikin betah lama-lama nongkrong di area outdoor ini. Kalau kalian pikir cuma itu aja fasilitas outdoornya, eits, kalian salah gengs. Karena ternyata villa ini tuh posisinya bersebelahan sama sungai alias riverside. Wah, seru banget kan? Apalagi kita juga bisa turun loh ke sungainya. Nah, walaupun ukuran sungai ini nggak terlalu besar, tapi lihat dong, airnya tuh jernih dan dingin banget ya gengs. Jadinya enak deh buat rendemin kaki, apalagi kalau siang-siang kayak gini. Wah, jadinya adem banget deh. Jadi kalau kalian ngerasa bosen di sekitar villa, bisa melipir ke sungai bawah ini ya. Kita balik lagi ke atas. Di area pojok halaman bawah terdapat akses untuk menuju ke villanya melalui tangga. Lumayan tinggi dan banyak juga nih tangganya. Jadi kita bisa lewat depan maupun samping ya gengs untuk turun ke halaman. Dan udah ada juga jalan penghubung antara halaman bawah dengan villanya. Oke gengs, tadi aku udah bahas area outdoornya yang super luas. Nah sekarang baru deh kita mulai villa tour. Begitu masuk kita akan langsung melihat area open space yang nyaman dan homey. Jujur ini adalah kesan pertama aku pas masuk ke dalam villanya gengs. Kalau di luar tadi kan bener-bener menyatu dengan alam ya. Tapi pas masuk ke villanya hawanya tuh cozy dan homey. Bener-bener nyaman deh. Di bagian depan langsung disambut sama area dining room yang menyatu dengan dapur. Ruang makan ini punya kapasitas duduk yang cukup banyak, yaitu bisa untuk 6-8 orang. Terdapat dapur model segaris yang sangat tertata rapi dan bersih. By the way, posisi kabinet atasnya tuh tinggi banget loh gengs. Makanya disediakan tangga kecil yang bisa menjangkau sampai area atas. Khususnya buat kaum imut-imut kayak aku yang tingginya cuma 1,5 meter, ini kebantu banget sih. Kayaknya kalau nggak ada tangga, udah pasti aku nggak bakal nyampe gengs. Nah untuk fasilitas dapurnya juga lengkap banget ya. Semua peralatan masak dan peralatan makan udah disiapin di sini. Jadi kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak ya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet-ribet masak selama staycation, tenang aja gengs. Di sini juga ada paket catering kok. Yang harganya 100.000 per orang, udah termasuk 3 kali makan plus buah. Jujur Li, ini rasanya enak dan recommended deh gengs. Jadi kalau kalian gak mau ribet, tinggal pesen catering aja ya. Lanjut kita ke area berikutnya, yaitu living room. Ruang berkumpul ini konsepnya minimalis, namun tetap dibuat nyaman ya. Yang udah dilengkapi dengan 1 set sofa yang empuk plus karpet bulu yang tebal. Untuk fasilitas hiburannya udah ada wifi, smart TV, dan karaoke set gengs. Terus enaknya lagi, selain bisa connect ke YouTube,
Di sini juga udah free akses ke Netflix tanpa mesti login pakai akun pribadi loh. Jadinya kita bisa nobar alias nonton bareng deh. Untuk fasilitas karaoke-nya udah dilengkapi dengan 2 buah speaker, amplifier, dan 2 mikrofon yang output suaranya tuh bagus, gengs. Jadi dijamin bakal betah deh karaokean lama-lama di sini. Di sisi sebelah kanan terdapat area musola, 1 kamar tidur, dan 1 kamar mandi yang berada di ujung. Untuk area musolanya udah dilengkapi dengan karpet dan tempat wudhu, namun gak disediain mukena dan sarung ya gengs. Jadi tetap harus bawa perlengkapan ibadah masing-masing. Nah, enaknya nginep di sini tuh udah gratis 10 extra bed loh. Wah, asik banget kan? Tinggal kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita move ke sebelah musola, terdapat kamar tidur pertama. Langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya, gengs. Kamar ini memiliki ukuran yang paling kecil dan satu-satunya kamar tidur yang diisi dengan 1 buah single bed. Jadi nyamannya sih hanya buat 1 orang aja ya. Setiap kasur udah dilengkapi dengan bantal, guling, dan selimut. Disediakan juga 1 buah meja kecil di samping tempat tidur. Keluar dari kamar pertama, di sebelahnya terdapat kamar mandi. Namun di sini adalah satu-satunya yang menggunakan toilet jongkok dan gak ada water heater, gengs. Tapi tenang aja, 2 kamar mandi lainnya pakai water heater kok. Nah, di sini juga udah disediain sabun dan dental kit ya. Fasilitasnya mirip-mirip kayak di hotel deh. Nice. Dari sini juga terdapat pintu yang langsung terhubung ke area luar. Ini tuh semacam pintu samping gitu ya, gengs. Jadi kalau dari luar mau langsung ke kamar tidur pertama, bisa lewat pintu ini. Lanjut kita ke lorong berikutnya. Di sini terdapat 3 kamar tidur, 1 kamar mandi sharing, dan 1 private bathroom. Langsung aja aku mau tunjukin kamar berikutnya, yaitu kamar tidur kedua. Kamar ini memiliki ukuran yang lebih besar dari kamar pertama, yang diisi dengan 1 buah double bed dan meja rias, gengs. Setiap kamar juga udah dilengkapi dengan handuk ya, yang totalnya sebanyak 6 buah. Di antara kamar tidur terdapat kamar mandi kedua. Berbeda dengan kamar mandi sebelumnya, kalau di sini udah menggunakan toilet duduk, gengs. Dilengkapi juga dengan water heater, wastafel plus cermin, dental kit, dan sabun. Jadi fasilitas kamar mandi di sini lebih lengkap ya. Kita move ke ruangan sebelahnya, yaitu kamar tidur ketiga. Kamar ini memiliki layout dan fasilitas yang sama persis kayak kamar kedua tadi, gengs. Cuma posisinya itu mirroring ya. Terdapat 1 buah double bed, meja rias, dan handuk. Dan ini dia kamar tidur terakhir yang posisinya ada di paling ujung dan merupakan master bedroom di Villa Torre Pellice. Kamar ini memiliki ukuran yang paling besar dengan fasilitas paling lengkap, gengs, yaitu satu-satunya kamar dengan private bathroom. Terdapat 1 buah double bed, meja rias, handuk, dan lemari. Ruangannya juga spesies banget ya, jadi masih bisa diisi dengan extra bed kalau mau tidur rame-rame di sini. Oke, sekarang kita cek ke kamar mandi dalamnya yuk. Wah, ternyata ukuran kamar mandi ini juga yang paling luas loh kalau dibandingkan sama 2 kamar mandi sebelumnya. Dan pastinya udah dilengkapi dengan water heater, area wastafel, sabun, dan dental kit. Udah beres review semua bagian dalam villa, sekarang aku mau tunjukin area teras samping yang menghadap ke taman. Dan di sini juga punya area duduk yang nyaman banget loh. Bisa buat nongkrong di pagi ataupun sore hari, gengs. Wah, ini adalah salah satu area favorit aku. Karena vibes-nya tuh lebih tenang dan adem deh. Apalagi area duduk di lorong ini yang dibuat nyaman ala-ala nongkrong di cafe gitu, gengs. Cocok banget buat yang mau ngobrol santai ataupun laptopan di sini. Ya, anggap aja lagi di cafe puncak ya. Sedangkan di sisi lainnya terdapat 1 set tempat duduk kayu yang kokoh, mirip kayak di ruang makan indoor. Nah, di sini juga bisa jadi alternatif sebagai ruang makan outdoor ya, gengs. Di depan teras samping masih ada area kosong, namun tetap terlihat asri dan tertata rapi ya. Di sini bisa kita gunakan sebagai area barbekyuan,
karena udah disediakan alat barbecue lengkap dengan kipas dan arang, gengs. Wah, beneran baik banget deh ini villanya. Lalu disediakan juga jemuran untuk handuk dan baju basah. Nah, di sampingnya ada jalan kecil, masih taman juga, sekaligus akses menuju ke gazebo terakhir yang berada di bawah. By the way, kalau diperhatiin, hampir di seluruh area villa ini tuh ditanam bunga-bungaan loh, gengs, yang bikin view-nya makin cantik. Dan ini dia gazebo keempatnya. Ukuran gazebonya tuh paling besar dan areanya pun lebih private. Beneran deh, villa ini tuh cocok banget buat kalian yang mau ngumpul bareng keluarga ataupun teman-teman sekaligus healing, gengs. Seperti ini suasana malam hari di Villa Torre Palace. Untuk pencahayaan di area outdoornya banyak menggunakan lampu-lampu gantung ya, gengs. Jadi suasananya tuh terlihat lebih warm di tengah udara yang dingin. Terus untuk di area badmintonnya juga lumayan terang nih. Jadi kalau misalnya kalian mau iseng malam-malam main badminton juga bisa ya. Lanjut, aku mau tunjukin juga suasana malam hari di area kolam berenang. Sama seperti di area badminton, baik di sini juga sama-sama terang ya, karena banyak dipasang lampu gantung. Dan jujur li, pencahayaannya tuh jadi terlihat makin cantik deh. Dan ini dia area terakhir di outdoor, yaitu area api unggun. Di sini juga terang ya, gengs, bahkan menggunakan lampu gantung yang lebih banyak lagi. By the way, untuk suhu udara di malam harinya udah pasti makin dingin ya. Kemarin itu sekitar 19 sampai 18 derajat Celcius. Bahkan menjelang subuh bisa mencapai 17 derajat Celcius loh. Wah, ini sih kalian wajib bawa jaket, gengs. Nah, karena malam harinya semakin dingin, akhirnya aku sekeluarga putusin buat cari yang anget-anget sambil ngobrol-ngobrol santai di area api unggun ini. FYI, fasilitas api unggunnya gratis ya. Jadi nanti kita tinggal minta tolong aja ke staf villanya buat dihidupin, gengs. Jadinya enak banget deh, hawanya tuh sedikit lebih hangat dan suasananya juga nggak bosen di dalam villa terus-terusan. Nah, buat kalian yang mau nginep di sini bisa dicoba juga ya api unggunan kayak gini. Seru banget loh, gengs. Udah puas jalan-jalan malam di area outdoor, sekarang aku mau masuk ke dalam villa sekaligus tunjukin ke kalian seperti apa suasana malamnya. Dan kayak gini, gengs. Berbeda dengan di luar yang kesannya tuh lebih warm dan temaram, kalau di sini bener-bener terang ya. Dan udara dinginnya juga tetap berasa loh. Terus alhamdulillah selama nginep tuh nggak ada kesan spooky atau serem sama sekali kok. Bahkan aku sih ngerasanya nyaman-nyaman aja ya. Dan malam ini kita seru-seruan dengan karaokean sama keluarga, terus lanjut nonton film bareng-bareng. By the way, ini saking dinginnya, kita aja nontonnya sambil pakai selimut, gengs. Asli deh, sedingin itu. Malam-malam dan dingin, biasanya apa, gengs? Ya, biasanya bikin lapar. Dan untungnya aku pesan catering, jadi makan malamnya tuh udah disiapin dari pihak villa ya. Kali ini menunya juga enak banget. Aku request paket soto daging, udah lengkap sama perkedel kentang, gorengan tahu, nasi putih, ayam goreng mentega, kerupuk, dan buah pisang. Masya Allah, nikmat banget deh. Kalau gitu aku makan dulu ya. Alhamdulillah perut udah kenyang. Sekarang aku mau lanjut lagi keliling untuk tunjukin suasana malam hari di ruangan lainnya. Untuk pencahayaan di area musolanya terang ya. Dan menurut aku di semua ruangan tuh merata kok, gengs, terangnya. Jadi kalian gak perlu khawatir deh. Oh ya, ini aku juga mau tunjukin salah satu kamar yang kebetulan masih rapi. Dan pencahayaannya juga oke ya, gengs. Belum afdol rasanya kalau belum tunjukin suasana malam di area teras samping. Nah, sama seperti di area outdoor yang di halaman bawah, di sini juga suasananya tuh lebih syahdu ya. Karena mostly menggunakan lampu warna kuning, jadinya tuh balance antara pencahayaan yang lebih warm dengan udara di luar yang dingin. Sekitar jam 6:30 pagi, sarapannya udah ready nih. Dan kali ini aku juga request menu yang jarang aku temuin di catering villa lainnya, yaitu lontong sayur. Biasanya kan seringnya tuh nasi uduk atau nasi goreng ya. Nah, ini paket lontong sayurnya juga lengkap banget, ada semur telur, tempe tepung, dan kerupuk. Nah, aku isi tenaga dulu ya, karena abis ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan ke kebun teh, gengs.
Nah, ini aku udah sampai ke kebun tehnya. Perjalanan dari Villa Torre Pellis ke kebun teh di depannya ini cuma sekitar 5 menit jalan kaki kok, gengs. Deket banget kan? Jadi kita bisa sekalian jogging ya. Dan udaranya tuh bener-bener bersih deh. Ditambah sama hangatnya cahaya matahari di tengah udara yang masih dingin, rasanya balance banget, gengs. FYI, untuk masuk ke kebun teh ini gratis ya. Tapi ingat, kita wajib menjaga kebersihan dan kelestarian kebun tehnya ini. Jangan sampai dirusak karena ini adalah salah satu mata pencaharian penduduk di sini, gengs. Jadi kita juga wajib untuk menjaga kebersihan ya. Masya Allah, asri banget deh. Kalau kalian nginep di Villa Torre Pellis, jangan lupa juga untuk mampir ke kebun teh ini ya, biar makin lengkap lagi pengalaman staycation-nya. Oke gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Villa Torre Pellis. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap di Villa Torre Pellis. Lagi ada promo weekdays diskon sebesar 200.000 yang berlaku hingga 25 September 2024. Caranya gampang banget, kalian tinggal tunjukin aja video ini pada saat booking ya. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Torre Pellis yang recommended banget buat staycation dengan harga terjangkau dan deket sama kebun teh. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!